Ari dengan suaminya ini memakai pesugihan, mana seperti ada tangan yang berbulu dan juga kukunya itu panjang sekali, seolah-olah nyet terbuka sendiri teman-teman. Wes semeton kumpul ya ngerti jadi dinijak saya. Untuk semetonku yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo, perkenalkan, saya Tusenja. Di channel ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Jadi untuk kalian yang mungkin belum bergabung, boleh minta like dan juga subscribe-nya. Dan sekedar mengingatkan, semua privasi akan saya samarkan karena saya tidak mau nanti ada pihak ketiga yang merasa dirugikan. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Ari. Seorang ibu rumah tangga yang menikah sangat muda, yaitu di usia 17 tahun. Ketika itu dia menikah muda karena sudah hamil duluan. Suaminya Ari ini 10 tahun lebih tua dari Ari semeton. Nah, Ari dengan suaminya ini berasal dari satu desa dari Bali Timur. Keluarganya Ari ini bisa dibilang keluarga yang biasa-biasa saja, tapi suaminya ini adalah keluarga yang cukup kaya di desanya Ari. Orang tua dari suaminya ini punya pertokoan yang lumayan banyak di desa tetangga, dan semua toko-toko ini dikontrakkan. Ketika itu Ari dengan suaminya ini diberikan 3 toko dan 2 toko dikontrakkan. Dan 1 toko digunakan oleh Ari dan suaminya untuk berjualan sembako. Letak tokonya Ari ini sangat dekat dengan pasar di desa tetangga. Dan kebetulan semeton, desa tempatnya Ari tinggal ini adalah desa yang cukup berkembang dan maju. Dan desanya Ari ini dekat sekali dengan pusat kota. Ketika itu Ari dengan suaminya benar-benar merintis dari nol. Mereka ini yang tadinya tidak punya karyawan sampai bisa punya 4 orang karyawan. Menurut Ari sebetulnya di tahun 2000-an Ari ini sudah punya 3 anak. Anak pertama wanita, anak kedua, ketiga cowok. Ketika itu anak wanitanya si Ari ini baru kelas 2 SMA. Nah, menurut Ari semeton, Ari memperlakukan ketiga anak-anaknya ini tidak pernah pilih kasih. Anak perempuan ataupun anak laki-laki, mereka ini sama. Kalau anak perempuannya menginginkan sesuatu, Ari tidak pernah memberikan dengan cuma-cuma. Dia ini benar-benar mendidik ketiga anak-anaknya ini agar menjadi manusia yang berguna gitu loh. Nah, ketika itu anak pertamanya ini baru kelas 2 SMA. Anak keduanya ini baru kelas 3 SMP dan anak ketiga baru kelas 1 SMP. Ari ini akan pergi ke toko dari jam 4 subuh dengan suaminya dan akan tutup toko sekitar jam 3 atau jam 4 pagi. Jadi ketika Ari dengan suaminya ini pergi ke toko, ibu mertualah yang menyiapkan semua kebutuhan untuk anak-anaknya Ari. Karena waktu itu Ari masih tinggal satu atap dengan ibu dan juga bapak mertuanya. Ibu dan bapak mertuanya Ari ini tipikal mertua yang sangat baik. Mereka tidak pernah ikut campur dalam masalah rumah tangga anaknya. Ari ini punya 5 ipar semeton. Ada yang cewek dan juga ipar cowok. Ipar cewek ini sudah menikah ke desa-desa tetangga dan ipar cowoknya masih tinggal satu desa dengan Ari, tapi memang sudah diberikan masing-masing warisan tanah dan juga rumah oleh ibu dan juga ayah mertuanya. Kebetulan suami Ari ini memang anak yang paling kecil dan ditunjuk untuk tinggal satu atap dengan orang tuanya. Jadi mau tidak mau, Ari harus tetap tinggal satu atap dan berusaha berbaur sebaik mungkin dengan mertuanya. Waktu kan berlalu semetonnya, ketika itu usahanya Ari benar-benar sedang menanjak semeton. Ari benar-benar bisa mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dari berjualan sembako. Karena itu Ari pun membangun 1 toko lagi di sebelah toko yang sudah dia buka selama bertahun-tahun ini semeton. Kebetulan waktu itu memang ada tanah kosong seluas 5 are yang dijual oleh tetangganya persis di sebelah tokonya Ari yang berdekatan dengan pasar yang lumayan besar. Jadi Ari memutuskan dengan pinjaman setengah modal dari mertuanya, Ari membeli tanah tersebut, kemudian mendirikan 1 toko yang lebih besar lagi. Kemudian toko pertama dengan toko yang baru ini dindingnya dijebol dan toko ini tuh kayak disatukan. Setelah itu toko kecilnya Ari ini yang dulunya cuma menjual sembako, kini berubah menjadi minimarket yang menjual hampir semua kebutuhan rumah tangga. Selama proses pembangunan toko ini, semetonnya dari membeli bahan, membuat banten, sampai acara melaspas, astung kare semua berjalan dengan lancar. Dan menurut Ari juga, dari pertama kali toko ini dibuka sampai berjalan 3 tahun kemudian, semuanya lancar-lancar saja. Tapi semeton, di tahun keempat, kok Ari mulai merasa
tokonya ini mulai sepi dan pelanggan-pelanggannya Ari ini mulai berkurang. Dan tidak jarang juga ketika Ari ini pergi ke pasar untuk sekedar membeli makanan ringan, Ari kan sering nih bertemu dengan pelanggan-pelanggan tokonya, ibu-ibu rempong yang sedang berbincang-bincang di pasar gitu loh sambil mereka berbelanja. Kok banyak banget dari ibu-ibu ini yang bertanya, Bu, kenapa kok tokonya sering tutup? Saya loh sering banget ingin belanja, kok ibu sering tutup? Apa ada kesibukan? Ketika itu Ari kayak kaget. Nah, dia tuh kayak berpikir tutup, padahal Ari tuh sebulan cuma tutup di hari Minggu saja, semeton. Senin sampai Sabtu tokonya ini tetap buka, apalagi kan setelah ada toko kedua ini ya. Jadi Ari tuh berusaha untuk mengais rezeki sebanyak-banyaknya agar dia ini cepat balik modal. Tapi kok makin kesini banyak banget ada pelanggan-pelanggan yang bilang kalau mereka itu sering sekali melihat tokonya Ari ini tutup. Nah, dan ketika itu semeton Ari dengan suaminya ini mulai jarang datang ke toko. Seminggu paling 3-4 kali Ari ini datang ke toko, karena tokonya ini tuh dikelola langsung oleh adik iparnya Ari yang menikah ke desa tetangga. Adik iparnya ini bisa dibilang menikah dengan keluarga yang tidak begitu mampu, jadi adik iparnya inilah yang ditugaskan untuk mengelola toko. Ari dengan suaminya ini akan memantau melalui CCTV pergerakan toko mereka gitu loh. Ari dengan suaminya ini lebih banyak memantau bagaimana perkembangan toko melalui CCTV yang memang sudah terhubung di HP mereka. Dan setiap hari ini memantau di CCTV, semuanya normal-normal saja, tapi memang selama beberapa bulan terakhir ini omset mereka itu lumayan menurun. Ketika itu Ari pun bertanya kepada adik iparnya ini, ada apa kok sepertinya omset kita menurun? Nah, adik iparnya Ari yang menjadi orang kepercayaan di tokonya Ari bilang, iya Mbok Ge, saya juga heran loh kenapa ya pelanggan kita kok kayak berkurang. Dan sepertinya orang-orang yang berbelanja ke sini itu kayak takut gitu loh Mbok Dek. Waktu ini ada kejadian ya, menurut adik iparnya si Ari kan ada nih anak dari pelanggan tokonya si Ari ini minta diantarkan ke toilet, dan ada salah satu karyawan toko yang mengantarkan ke toilet. Belum ada 1 menit si anak ini di kamar mandi, dia langsung berteriak dan keluar dari kamar mandi. Dan si anak bilang kepada ibunya yang sedang memilih-milih bahan sembako untuk dijual kembali gitu loh, ibu di sana ada hantu, di sana ada hantu. Nah, waktu itu kan dalam keadaan pelanggan yang berbelanja ini kan lagi penuh nih di toko itu. Mereka tuh mendengar ada anak kecil yang bilang kepada ibunya, di situ Bu ada hantu, ada hantu. Kok kayak agak kaget, agak gimana gitu loh. Nah, waktu itu kan belumlah rumor tersebar seganas sekarang, tapi lama-kelamaan semeton banyak banget ada pelanggan toko yang mengaku setiap mereka ini meminjam kamar mandi di tokonya si Ari, mereka seperti merasa ada sosok hitam tinggi besar yang sepertinya mengintip dari celah di atas pintu itu loh semeton. Semenjak rumor ini beredar ya, kok orang-orang yang berbelanja di sana tuh makin jarang dan seolah-olah menghindar. Dan ketika Ari mencari tahu apa sih sebenarnya yang terjadi, Ari pun mendengar gosip kalau ada rumor yang mengatakan kalau Ari dengan suaminya ini memakai pesugihan sehingga bisa sukses dan tokonya bisa berkembang sepesat itu. Ari yang merasa tokonya baik-baik saja dan mendengar berita seperti ini tuh kayak kaget banget loh semeton. Kok bisa-bisanya ada rumor seperti itu? Ari pun mencari tahu dong kira-kira dari mana asal gosip ini. Nah, waktu itu Ari pun mulai lebih sering datang ke toko. Dia langsung turun tangan mengelola toko dengan suaminya. Tapi ketika Ari mengelola toko dengan suaminya, toko malah baik-baik saja, penjualan normal dan tidak gonjang-ganjing seperti sebelum Ari dan suaminya mengelola toko secara langsung. Nah, karena ini juga akhirnya Ari dengan suaminya ini lebih sering datang ke toko dan mereka ini kayak bergantian gitu loh semeton. Kalau hari ini suaminya yang berjaga di toko dengan karyawannya, besok Ari, 2 hari lagi suaminya, besok Ari. Pokoknya Ari dengan suaminya ini berusaha mengatur waktu agar bisa terus mengelola toko secara langsung. Dan benar semeton, semenjak Ari dengan suaminya langsung turun tangan mengelola toko ya, semuanya mulai normal, gosip pun mulai menghilang dan omset mereka pun kembali stabil. Tapi ketika itu ibu mertuanya Ari ini cerita kepada Ari, putri pertama mereka, kita sebut saja namanya Gek Putu, waktu itu kan baru kelas 2 SMA. Kok Gek Putu ini sekarang tiba-tiba jadi sangat jarang mau ke sekolah. Gek Putu ini juga terlihat jarang banget keluar rumah dan hanya mengurung diri di kamar semeton. Ketika itu
Ari bilang kepada ibu mertuanya, "Oh ibu, mungkin Gek Putu ini lagi capek belajar, jadi tolong awasi." Ari pun berusaha mendekatkan diri kepada Gek Putu. Dia tuh bertanya, "Gek, kenapa? Kok nenek bilang kamu gini 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 gini?" Nah ketika itu Gek Putu menjelaskan, "Iya bu, Putu capek loh, ini tuh kan udah kelas 2, banyak banget tugas sekolah, banyak banget PR. Jadi Ari tuh males keluar rumah dan lebih memilih mengerjakan pekerjaan sekolah di dalam kamar. Juga saya kan udah punya laptop, jadi bisa menyelesaikan pekerjaan sekolah tuh di dalam kamar." Ari yang mendengar penjelasan dari putrinya ini kayak, oh iya, mungkin putrinya ini tipikal remaja yang tidak suka bergaul. Ari pun menjelaskan ini kepada suami dan mertuanya semeton, dan semuanya pun berlalu. Tapi anehnya semetonnya, Ari ini kan semenjak tokonya ini kembali normal, dia akan pergi ke toko sekitar jam 7 pagi dan pulang sekitar jam 2 atau jam 3 sore. Di hari itu semeton kebetulan Ari ini pulang lumayan sore, yaitu jam setengah 4. Ketika itu semua karyawan sudah pulang dan Ari masih duduk di meja kasir untuk menghitung pemasukan di hari itu. Karena Ari ini menunggu jemputan dari suaminya, Ari pun duduk sambil main game gitu loh. Nah waktu itu dalam keadaan toko ini sudah ditutup, tapi pintu depan tuh kayak masih terbuka, sekitar celahnya tuh sekitar 2 langkah gitu teman. Ketika Ari duduk di meja kasir, dia kan sambil main game tuh. Kok dia merasa sekelibat tuh ada bayangan yang lewat di celah pintu toko. Ari pun menengok dong, tapi setiap dia menengok tuh kayak tidak ada apapun. Nah waktu itu Ari pun fokus main game sama teman. Nah tokonya Ari ini kan kayak luas banget ya. Di belakang itu ada 2 kamar mandi, tempat mandi dan juga tempat BAB. Dan di depan kamar mandi ini kan ada gudang kecil. Di gudang ini tuh tempat karyawan biasanya istirahat siang atau mungkin sekedar makan atau menurut barang-barangnya. Kalau ingin masuk ke kamar mandi otomatis kita akan melewati gudang tersebut. Nah waktu itu semeton, tiba-tiba kok Ari ini kebelet pipis. Ari pun lupa menutup pintu depan toko, kemudian berlari tergesa-gesa sambil membawa HP ke kamar mandi. Ketika itu tiba-tiba Ari tuh merasa mules banget. Dia pun masuk ke toilet tempat BAB. Nah Ari pun jongkok dong, dia tuh kayak sakit perut sambil main HP. Nah waktu itu kok tiba-tiba lampu kamar mandi gimana aja kayak hidup mati. Ketika itu Ari melihat ke atas dong, ini kok lampunya kenapa kok jejet gitu loh. Ari pun tetap main game sambil dia tuh kayak jongkok akan meju gitu loh semeton. Dia kok mendengar tiba-tiba di sampingnya ini kan ada bak tempat kita biasanya meteyeh lah kadang mau konceng tuh semeton. Gimana aja seolah-olah ada seseorang yang sedang memainkan gagang bak ini udah cordet. Pokoknya keran di samping dia jongkok sedang berak ini kok hidup mati, airnya itu mengalir berhenti, dan itu benar-benar nyata. Ari pun mulai merinding, dia melihat ke samping semeton. Gagang keran itu benar-benar kan, keran tuh biasanya ke depan kan mati semetonnya, kalau ke samping tuh hidup. Itu tuh benar-benar gitu semeton. Depan samping, hidup mati. Gimana aja ada seseorang selain Ari yang ada di dalam kamar mandi tersebut sedang main-main dengan keran gitu loh semeton. Karena Ari saking merindingnya, dia pun langsung berdiri mengambil gayung kemudian cebok. Nah saat Ari ini cebok, Ari kan kayak tergesa-gesa memakai celana dalam dan juga celananya kan. Ari tanpa sengaja menjatuhkan HP-nya ke lantai, kemudian HP-nya ini pecah jadi 3 bagian. Wih waktu itu Ari kaget banget, kok HP-nya jatuh? Karena Ari tergesa-gesa, dia pun karena sudah takut kan, dia tuh pakai celana langsung membiarkan HP-nya jatuh di lantai kamar mandi. Ketika Ari keluar dari toilet ini kan otomatis dia tuh melewati gudang karyawan yang posisinya itu berada tepat di depan kamar mandi. Kok tiba-tiba pintu gudang yang tadinya tertutup tuh kayak terbuka sendiri semeton. Dan waktu itu Ari tuh kayak langsung berhenti dong. Dia tuh melihat ke kanan. Nah pintu gudang ini kan terbuka, lampu di dalam gudang tuh kayak hidup mati jejet langsung mati semeton. Dan di lorong depan gudang dan di depan kamar mandi ini kan juga ada lampu di lorong tersebut juga hidup mati plek dan mati seketika. Ketika itu benar-benar nyata Ari merasa ya, di lengan bagian kanannya ini gimana sih, seperti ada tangan yang berbulu dan juga kukunya itu panjang sekali, seolah-olah
menggerayangi bahunya Ari dari atas ke bawah, dan itu tuh terasa berkali-kali dan sangat nyata. Karena Ari sudah benar-benar ketakutan, dia pun berlari ke arah depan dan kemudian duduk kembali di meja kasir. Ketika Ari duduk sama teman, dia tuh, ini tuh nyata nggak sih? Ini tuh nyata nggak sih? Nah tiba-tiba hujan pun turun kan, ini tuh kayak deras banget. Nah ketika Ari ini dalam keadaan masih tegang, masih memikirkan yang barusan itu di kamar mandi benar apa enggak sih, kan begitu. Tiba-tiba kok ada suara HP berdering. Nah Ari inget dong, tadi perasaan HP-nya di kamar mandi deh, kok ini ada suara HP di dalam laci. Nah Ari pun memberanikan diri teman-teman. Dia membuka laci sebelah kiri dan ternyata HP apel mecegutnya ada di sana dan terlihat suami memanggil. Boom. Kok gini? Kok bisa-bisanya HP yang tadi terjatuh di kamar mandi malahan masih ada di laci meja kasir.